I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Coba tengok dulu di bawahnya ada sampah apa enggak? Nggak ada, Bu. Duduknya udah rapi. Udah, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, aku lagi kita berdoa terlebih dahulu ketua kelas. Aja, Bu. Baik, silakan ini doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa salamnya lurus banget dan semangat ya hari ini? Puasa, Bu. Gimana kabarnya, sehat semua? Sehat. Di pagi hari ini Ibu mau menanyakan terlebih dahulu, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Aja nggak sholat, Bu. Aja kenapa nggak sholat subuh? Istimewa, Bu. Maaf ya, maaf. Baik, di sini Ibu mau absen dulu. Hadir semuanya? Hadir. Hadir dulu. 1, 2, 3, 4. Oke, hadir semua ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, ayo disiapin dulu alat tulisnya. Katanya semangat belajarnya, tapi di atas meja belum ada buku sama katanya. Udah, Bu. Mimin di mana bukunya nggak bawa buku ya? Baik. Sebelumnya Ibu mau mengingatkan ke kalian, kemarin kan kita sudah belajar mengenai segitiga. Nah, apa yang kalian masih ingat dari pembelajaran kemarin? Segitiga. Kemarin udah belajar segitiga. Apa yang kalian ingat dari pembelajaran? Ada segitiga sisi. Nah, jenis segitiga. Ada berapa jenis segitiga? Ada sama kaki, sama sisi. Nah, itu jenis ya, berarti jenis segitiga itu kalau dilihat dari sudutnya ada berapa jenis? Tiga. Dari sudutnya ada 3. Yang pertama segitiga, yang kedua, yang ketiga. Oke, lanjut jenis-jenis segitiga menurut bentuknya Sama sisi, sama kaki, sama iya, segitiga siku-siku itu termasuk jenis segitiga. Oke, ingat ya, Ibu harap karena kalian yang ingat materi yang kemarin, Ibu harap kalian yang memahami materi yang kemarin, kita lanjut ke materi yang sekarang. Materi yang sekarang kemarin sudah Ibu sebutkan, ingat nggak ada dipelajarin nggak di rumah? Ini pasti enggak ya, kalian ini kebiasaan ya. Sekarang kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras kan ini kemarin ada suruh kalian ngeresum, terus suruh kalian membaca apa yang kalian pahami mengenai teorema Pythagoras. Sedikit aja yang kalian tahu. Belum belajar sama sekali berarti ya. Babu.
gini kan. Nah, kayak gini. Nah, pasti nanti itu kalau di rumah kalian pasti ada nengok kayak gini. Nah, jadi si tukangnya itu nanti dia bisa tuh menghitung berapa genteng yang dibutuhkan. Nah, dengan apa? Nah, kita bisa menghitung ini menghitung ininya. Nah, ini kan genteng nih, ini genteng, nah sini genteng. Nah, nanti kita bisa menghitung sisi miringnya ini berapa dengan syarat mengetahui sisi ininya berapa dan sisi tegaknya berapa, alas dan tegaknya berapa. Nanti kita akan mengetahuinya dari situ. Nah, pembelajaran kita kali ini kita akan belajar secara berkelompok. Nanti gua akan sedikit menjelaskan materi. Setelah itu kita akan bagi ini 2 kelompok aja cukup. Setelah kita bagi 2 kelompok, nanti ibu akan menyuruh kalian mengerjakan LKPD. Semangat mengerjain LKPD itu udah buat LKPD-nya cantik. Kalau kalian nggak semangat nanti buka nilai C ya. Semangat. Yang cuma aja nih semangat ya. Oke, langsung aja kayaknya ibu bagiin dulu aja ya LKPD-nya. Ya bagian kelompoknya ini ibu langsung bagi dulu tempat duduk aja ya biar nggak usah pindah-pindah tempat duduk. Oke, bisa diisi dulu biodatanya ibu. Di sini ada 4 anggota tapi di sini cuma 3. Ya ditambahin aja ya, itu ibu salah mengetik. Oke, silakan isi dulu. Duduknya bagus-bagus lah dibuat karena kita belajar berkelompok jadi dibuat ini. Nah itu silakan isi biodatanya terlebih dahulu. Nah di sini juga ibu akan menggunakan media nantinya. Ini ibu kasih nama papiras, papan Pitagoras itu ya namanya. Apa tadi namanya enggak? Papiras. Apa singkatan dari Papan Pitagoras. Nah, nanti kita akan belajar menggunakan ini. Jadi kita akan membuktikan teorema Pitagoras tuh. Nah, kok bisa tuh teorema Pitagorasnya? Nanti kita akan cari dulu teorema Pitagorasnya. Setelah kita mencari, kita akan membuktikan kenapa teorema Pitagoras bisa seperti itu. Nah, mengikuti langkah-langkah yang ada pada LKPD. Nah, di LKPD itu sudah ada. Coba dibuka lembar selanjutnya. Nah, di lembar selanjutnya ada gambar bangun segitiga, ya, benar. Ada gambar bangun segitiga siku-siku. Nah, di situ kalian disuruh menentukan dulu tuh. Nah, ini apa namanya, ini apa namanya, dan ini apa namanya, ini sudut apa namanya. Nah, silakan diisi terlebih dahulu. Sudah, Bu. Enggak, ada yang kesulitan dalam mengisi? Oke, sudah diisi semua? Oke. Nggak ada kesulitan kan? Nah, kita lanjut ke tahap berikutnya. Ada pada ayo menanya. Nah, di ayo menanya itu kan ada tuh gambar yang seperti ini, seperti di media ibu. Nah, ada nggak yang ingin kalian tanyain? Apa dari kotak-kotaknya, atau dari segitiga, atau dari gambarnya? Nah, di sini ibu mengasah pemikiran kalian buat kalian penanya. Ibu, kenapa kotak-kotaknya beda warna? Kenapa kotak-kotaknya beda warna? Nah, di situ kotak-kotaknya ibu buat beda warna, biar kalian itu bisa tahu kalau kotak A, kotak B, dan kotak C itu kan berbeda, ya nggak? Kotaknya berbeda kan? Nah, di situ. Nah, nanti dari gambar itu kita bisa menentukan dari situlah kita dapat menentukan teorema Pitagoras tersebut. Oke, kelompok ini buat kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Kelompok 1 ada pertanyaan? Bu, kenapa ini ditaruhnya miring-miring? Nah, gimana ini? Ini fotonya tuh miring, itu nggak lurus. Oh, miring. Kenapa miring? Karena kan memang ada sisi miringnya. Kalau kotaknya nanti dibuat berdiri kan ini kenapa kotaknya miring? Oh ya, jadi ibu jelasin ya. Jadi nanti itu kita bakal buktiin teorema Pitagoras menggunakan kotak-kotak ini. Anggap kotak ya. Nah, kotak-kotak ini. Nah, jadi dari kotak-kotak ini nanti
ini kotak, ini kan sisi A, ini B, ini C, ya kan? Nah, jadi dari nanti kotak A ini yang ada kotak pada alas, kotak pada tinggi, dan kotak pada sisi hipotenusa pada segitiga, itu nanti yang akan kita gunakan untuk menentukan dari oktagon. Oke, udah ditulis pertanyaannya tadi. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ayo menganalisis, silakan diisi itu ayo menganalisis. Dan di situ ibu meminta kalian untuk menghitung luas pada bangun-bangun persegi yang ada pada sisi miring, sisi alas. Itu 9 itu. 9. Nah. Ini titik-titik ini belum diisi. Maka ini kelas persegi pada kelompok 2 bagaimana? Ada yang mau ditanya? Dapat dipahami ya KPD-nya ya. Pada bagian menganalisis kalian akan menemukan teorema Pythagorasnya ya. Gimana kelompok 1? Ada kendala? Iya. Pada sisi di atas tadi kan persamaan yang ada pada persegi di atas. Nah, dari hasilnya ini coba dilihat. Hasil dari A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat itu dianalisis. Hasil-hasilnya 9, 16 dan 25. Itu dianalisis hasilnya. Ini nggak kurang. Itu kurang. Kenapa kurang? Kelompok 2 bagaimana? Ya, Bu. Ya. Bu, ini surprise question-nya. Oh, sudah sampai surprise question ya? Oke. Pada surprise question ini, Ibu akan memberikan kalian soal. Ibu akan memberikan kalian soal. Nah, dari sini yang mau Ibu tanyakan panjang dari P dan panjang dari Q. Coba anak-anak perhatikan ke depan. Dari situ ada surprise question kan? Nah, untuk kelompok 1 itu disuruh tentukan panjang AC. Oke. Nah, untuk kelompok 2 tentukan panjang CE.
Atau ini atau P ya? Ini atau P atau untuk super question ini aku kasih waktu kalian 5 menit aja deh. Soalnya kan udah bagaimana? Gimana kelompok 1 ada kendala? Kelompok 2 ada kendala nggak? Udah pinter ya. Kelompok 1 udah pinter nggak? Ya. Kita Bu. Hasilnya dalam bentuk akar aja ya. Kalau yang nggak bisa diakarin hasilnya dalam bentuk akar aja nggak apa-apa. Udah. Kelompok 1 udah, kelompok 2 sudah belum? Ya. Oke, kelompok 2 sudah. Lanjut ke ayo mengkomunikasikan. Nah, ayo mengkomunikasikan apa yang bisa kalian simpulkan? Pitagoras itu apa sih? Rumusnya gimana sih? Bu, ini semuanya dikerjakan ya Bu? Enggak. Nanti yang bagian ayo berlatih itu sebagai PR ya. Sudah Bu. Sudah Bu. Mau apa aja belum Bu? Yang kelompok 2 gimana sudah? Sudah dong, mungkin dong. Kan kalian belum selesai. Sudah Bu. Oke, sudah. Sekarang ibu kita kelompok yang udah siap, silahkan maju ke depan. Hasilnya dipresentasikan, hasil dari diskusi. Aja Bu. Jadi kelompok 1 silahkan. Perwakilan dari kelompok 1. Boleh nggak dibaca Bu? Dibaca aja. Untuk panjang dari gambarnya tadi, mulai dari gambar ya. Kelompok 1 berarti bagian ini ya, iya kan? Bagian yang pertama. Ini pertama Bu. Ini yang pertama. Ya, Nah, dari gambar ini, terus dulu. nah ini merupakan sisi miring. Ini merupakan sisi alas. Terus ini sisi tegak. Dan ini sudut siku-siku. Oke, udah. Bagaimana kelompok 2 sama? Sama. Beri aplaus untuk Desma yang tadi. Ya. Kita lanjut kelompok 2 yang bagian selanjutnya. Di bawah yang nanya, ayo menganalisis. Silakan. Siapa yang akan maju mewakili kelompoknya?
Maka A kuadrat sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Yang B merupakan fungsi alas. Ruas persegi B kuadrat sama dengan B kali B sama dengan B kuadrat. Maka B kuadrat sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. C merupakan sisi miring. Ruas persegi C sama dengan C kali C sama dengan C kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Ya, ada yang mau ditanyain? Tadi pada salah ngomong Bu. Oh iya, Tadi bilang ruas persegi B kuadrat pada Ya. ruas persegi B Bu. Oh iya, jadi diperbaiki ya. Ya Bu. Lanjutnya, belum selesai masih hanya mau ada bisnis. Dari hasil perhitungan di atas diperoleh hubungan antara persegi pada sisi-sisi di atas, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, sehingga dapat diturunkan menjadi C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan B kuadrat, atau dengan bentuk lain C kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A kuadrat. Bagaimana kamu satu sama? Sama Bu. Nah, ini dapat dipahami kan? Ya, silakan dulu aja. Nah, saya di sini Ibu akan menjelaskan sedikit lagi. Nah, kenapa bisa mendapatkan hasil seperti itu? Nah, di sini kan tadi udah bilang ada medianya. Nah, di sini A kuadrat, tadi kalian dapat apa? A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Berarti kita akan membuktikan, kita akan lepaskan dulu di bagian ini karena kan nanti ini ya. Aduh. Nah, ini. Nah, kalau seandainya tadi kan katanya kalau A kuadrat ditambah B kuadrat sebenarnya C kuadrat, berarti nanti di bagian persegi yang A dan persegi yang B kalau misalnya kita masukkan di C pasti bakal sama kan? Karena A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, di sini sekarang kita mau pindah-pindahin dulu ya sebagai pembuktian. Sebagai pembuktiannya di sini. Oh iya, boleh yang mau bantuin? Anjir silahkan maju aja. Ya, ayo. Ayo susun yang kuning ya. Biar kawan-kawan ini mau geser. Kemudian kita ke sini Bu. Ya, yang kuning kita pindah ke sana. Yang biru kita pindah ke sini. Paham kan yang lainnya kenapa kita pindah? Bu. Satu lagi. Nah, dari ini sudah kita buktikan kan bahwa untuk persegi tadi kan yang kuning di persegi C. Nah, jadi yang di persegi C ini kita pindah ke A dan ke B itu muat terisi penuh. Terus yang A dan yang B kita pindah ke C terisi penuh. Berarti terbukti bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi luas persegi A ditambah luas persegi B sama dengan luas persegi C. Berarti kesimpulannya dari teorema Pythagoras siapa yang dapat menyimpulkan? Siapa yang dapat menyimpulkan? Kuadrat panjang sisi miring sama dengan kuadrat dari panjang sisi tinggi ditambah kuadrat dari sisi alas. Ya, seperti itu. Maaf, baik. Setelah kita selesaikan pelajaran pada hari ini, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Enggak, baik kita lanjut. Kan telah kita simpulkan nih pembelajaran pada hari ini, terus sudah dipresentasikan juga. Nah, sekarang pembelajaran kita telah selesai. Ibu mau kasih kalian tugas kan itu ya, KPI di belakangnya itu ada tambahan tugas, jadi silakan kalian kerjakan. Terus untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai apa coba? Ada yang baca buku nggak? Untuk materi selanjutnya perbandingan